Masuk ke sesi 2 ya, kita mulai. Ya, silakan lanjut Pak ya. Gimana, udah ditonton videonya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, kalau sudah, sekarang coba diceritakan nih, bagaimana proses listrik bisa mengalir dari adaptor sampai ke pin ini. Lihat. Tadi kan di power sequence bahwa syarat daripada laptop bisa hidup itu signal pertama yang harus hadir adalah pin. Ini kan? Iya. Itu kan? Benar. Nah, sekarang bagaimana proses listrik bisa mengalir dari adaptor tanpa dipasang baterai ya? Baterai tidak dipasang. Dari adaptor mengalir sampai ke sini ke pin, bagaimana prosesnya? Coba. Mau siapa dulu? Pak Wani dulu atau Pak Jason dulu? Oke, saya dulu Pak ya. Ya, Pak Jason dulu, silakan Pak. Oke. Ya, jadi dari adaptor itu ada VA1 itu VA-nya 19 volt, Pak. 19 volt. Oke, saya ketik 19 Ya. volt. Ya. Iya. Ya. Nah, iya. Terus? Nah, kemudian karena dia melalui dari resistor itu Pak ya? Lilitan. Nah, lilitan ya, karena dia melalui lilitan. Lilitan ya. Iya, karena dia melalui lilitan bisa saja mungkin tidak pas 19 atau sekitar 18, sekian gitu Pak. Ya, dari lilitan Jadi, tetap 19. oh, tetap 19 Pak ya? Iya. Ya, lewat aja. Ya, lewat aja. Nah, untuk melalui dari dioda, Ya. dioda itu yang PD7 itu Pak. Nah, nanti dia karena dia adalah menyeberang melalui itu, maka nanti itu berkurang listriknya sedikit. Oke. Karena di korupsi listrik PD7. diodanya gitu Pak. Iya. Oke. Nah, sekitar mungkin 18, sekian ya. Oke, udah. Oke, sampai sini dulu. Oke. Anggap saja ya. PD7 tidak korupsi, berarti di sini berubah 19. nama PA2 ya, di sini 19 volt. Ya, PA2. Iya. Biar gampang itu nanti di feedernya. Oke, lanjut. Nah, kenapa ini harus dirubah nih? Ini dari PA setelah melalui PA6 berubah nama jadi PA1. Kenapa harus dirubah namanya? Nama jalurnya? Karena dia PA1, PA2 sesuai dengan aturan penulisan skema bahwa iya betul Pak. Ya. listrik yang melewati komponen yang dipasang seri harus dirubah namanya gitu loh, nama jalurnya. Iya, nama jalurnya betul Pak. Ya. Oke ya. Oke, lanjut. Sesuai dengan skema Pak ya. Ya. Listrik sudah nyampe nih di sini di jalur PA2 19 volt. Lalu apa yang terjadi setelah ini? Ini kan belum nyebrang nih, belum bisa nyebrang ya ke sini karena syarat nyebrangnya aktif dulu PQ38 begitu. Oke, bisa Pak. lanjut. Nah, jadi di situ untuk di gate-nya kan di kakinya itu Pak, kaki 4 itu Pak ya. Kaki 4, oke. Ya, di situ kan tidak ada kita tidak ketahui berapa sumber arusnya gitu Pak. Ya. Berapa volt gitu. Nah, jadi untuk mengetahuinya itu kita menggunakan yaitu untuk mencari rumus RA dan RB-nya, Pak. Ya, oke, lanjut. Dari PR. PR 132 dengan PR 131. Ini. Iya. Ini ya. Iya, rumusnya RA per RA tambah RB dikali VIN. Ya, jadi nilainya berapa? Nah, setengah dari 19 itu 9,5, Pak. Oke, 9,5 volt. Nah, iya. Lanjut. Jadi kalau sudah dapat itu, maka dia bisa nyebrang itu, Pak. Betul, Pak. Jelaskan dulu dong syarat aktifnya. PQ38 itu transistor apa, tipenya apa?
Nah, tipe ya transistornya dia adalah N channel. Nih, dia N channel ya. Jenisnya MOSFET, MOSFET, N channel. tipenya P channel, aktif P channel. Oh, karena dia di menghadap apa ya? Gerbang itu ya, membelakangi gate. gate ya. Iya, ya membelakangi Gate, gitu. maka disebut P channel. Iya. Syarat aktifnya Syarat aktifnya GS VGS sama dengan volt gate itu dikurang. rumusnya. Oke, rumusnya dulu. Nah, Volt gate ya dikurang dikurang volt source. tuh. Ya kan? Iya, Pak. Gate-nya 9,5. Gate-nya 9,5 dikurang dengan 19 volt, Pak. Oke, jadi nilai VGS-nya 9,5. nilai VGS-nya berapa? 9,5 dikurangi 19. Minus sorry, Pak. Minus 9,5. 9,5. Oke. Iya, Syarat aktifnya syarat aktifnya dia adalah VGS lebih sama kecil. dengan ya lebih kecil sama dengan minus 2 volt. Oke, jadi Jadi kesimpulannya terpenuhi ya, Pak. ya, Kesimpulan terpenuhi ya, Pak. kesimpulannya PQ 38 aktif ya. Nah, kalau sudah aktif PQ 38 maka 19 volt dari source ini tadi kan mentok ya, belum nyebrang. Nah, karena sudah aktif maka dia nyebrang. Gitu. Nyebrang ya, betul, Pak. Oke, saya ilustrasikan PQ 38 jadi saklar gitu. Saklarnya terhubung, Pak ya? Iya. Ketika sudah aktif maka dia langsung terhubung truk begitu. Terhubung truk ya. Nah, sebelumnya kan kalau belum aktif gini dia menganga. Iya. Nah, betul, ketika Pak ya. dia langsung truk ngetrap ya. Iya. Iya. Kalau saklar seperti saklar gitu, Pak ya. Nah, jadi setelah aktif barulah 19 volt ini ya bisa menyeberang ke drain. Drain itu artinya mengalir begitu. Mengalir ya, betul. Maka di sini 19 volt. Nah, kalau 19 volt sudah menyeberang maka pin sudah dapat 19 volt begitu. Volt. Jadi laptop nyala itu, Pak ya, langsungnya. Begitu tekan tombol ya. Nah, belum. Ini baru syarat pertama. Justru pin inilah, pin ini kan 19 volt. Pin inilah adalah sumber tegangan awalnya gitu. Iya. Sesuai di ini. Nah, baru pin di sini sudah terpenuhi adanya 19 volt. Jadi pin ini 19 volt. Udah dapat tuh 19 volt. Tuh saat kerjanya. Begitu ya. Nah, sekarang itu kan kalau hanya dari adaptor begitu. Iya. Dari adaptor. Sekarang coba ceritakan logika ketika baterai dipasang dan adaptor dicolokkan begitu. Apa yang terjadi? Sebelumnya saya tanya dulu, Pak. Itu baterai memang sudah ketetapan, Pak, yang 12 volt? Baterai itu memang rata-rata kebanyakan baterai laptop 12 volt. Cuman ada beberapa laptop yang mengeluarkan 14 volt. Oh, gitu. Ada berarti kita pakai 12 volt. Tapi yang kita pakai umumnya aja baterai yang 12 aja. 12, Pak ya. Iya. Oke, jadi kalau pakai baterai dia, Pak, dia langsung aja dia menyeberang ke kiri itu, Pak, lurus. Ya, dia langsung melalui PL1. Ya, tanpa menunggu PQ41 aktif juga dia langsung nyebrang. Iya, langsung nyebrang nih, Pak. Lewat ini. Ini kan dioda ini adalah ada di dalam transistor tersebut. Jadi lewatnya ke sini. Nah, dia langsung aja. Iya, nyebrang langsung ke pin. Iya. Berarti pin ini berapa? 12 volt. 12 volt ya. Lalu apa yang terjadi dengan PQ39? Baterai dipasang dan adaptor dipasang. Ketika
dia saling ini Pak, saling pada saat pada saat baterai dipasang dan adaptor dipasang, ya dia baterai tetap menyalakan laptop, tapi adaptor tetap men-charging baterai gitu Pak. Nah, oke, logikanya udah dapet. Hanya kita harus tahu logikanya ya, algoritmanya seperti apa ini. Cara kerja rangkaian ini. Ini adalah seni mengolah listrik. Saya jelaskan ulang di sini. Ketika baterai dipasang, listrik langsung menyeberang dari bed P ini dari baterai melalui PL1 namanya bed P 12 volt nih ya. Ini 12 volt. Dia langsung nyebrang aja ke sini tanpa menunggu ini aktif. Hanya ada hambatan ya. Listriknya agak berkurang karena melalui dioda gitu loh. Sebelum packing 41 aktif. Nah, ketika baterai dipasang dan adaptor dipasang, IC SIO ini mendeteksi baterai terpasang begitu. IC SIO ini ya mendeteksi baterai terpasang. Dari mana dia mengetahui bahwa baterai dipasang? Dari jalur MBCLK dan MB data ini. Makanya dari baterai itu ada tegangan 3 volt. 3 volt itu adalah untuk MBCLK dan MB data. Begitu. MBCLK itu urusannya dengan waktu, clock ya, yang membuat IC SIO bisa menginformasikan ke sistem operasi melalui prosesor, dilaporkan bahwa baterainya sudah penuh, baterainya tinggal 70% lagi, 70% ya. lagi begitu. Ini dari jalur ini. Nah, ketika IC SIO mengetahui bahwa baterai terpasang, maka IC SIO akan mengirim signal. Namanya apa? DC crash. Jadi sebelum baterai dipasang, DC crash itu tegangannya 0 volt, tidak ada tegangan. Sebelum baterai terpasang, DC crash itu belum ada tegangan, di sini 0 volt. Tapi ketika baterai dipasang, DC crash itu dikirim tegangan sebesar 3 volt oleh IC SIO. Nah, ketika DC crash ada tegangan 3 volt, ini PQ40 akan aktif. Betul nggak? Kenapa aktif? Karena PQ40 itu adalah MOSFET N channel gitu. Kenapa N channel? Karena panahnya menghadap ke gate. Nah, ini kan yang shortnya itu kan ke ground ini. Iya. Kalau ke ground ini kan 0 volt gitu. Iya, 0. Gate-nya 3 volt. Ya, shortnya 0 volt. Ya, ini 0 volt. Berarti kan terpenuhi saat aktifnya. Betul nggak? Iya. 3S sama dengan 3 dikurangi 0 gitu. Maka 3S sama dengan 3 volt. Terpenuhi nggak? Terpenuhi kan? Terpenuhi, Pak. Nah, kalau terpenuhi, maka PQ40 ini akan terhubung ke ground. Ini dari sini, ini agak seperti inilah, kira-kira. Ini kan saklar nih. Ini yang ke bawah groundnya. Kalau dia terpenuhi, maka dia langsung terhubung truk gitu. Ya, terhubung. Maka PR yang ini akan menjadi RA dan PR157 akan menjadi RB. Sehingga listrik akan mengalir drain full gitu, ya. 12 volt ngalir full tanpa ada hambatan, tanpa ada penurunan tegangan karena sudah tidak melalui dioda tapi melalui saklar begitu. Arahnya kan ke sini dia. Iya. Nah, di sini ini udah selesai. Lalu apa yang terjadi dengan PQ39? PQ39 kalau di sini ada 3 volt, maka PQ39 akan aktif begitu, Pak. PQ39 ini adalah jenis transistor BJT, tapi double. Yang atas BJT-nya jenisnya PNP atau active low, ya. Yang bawah ini NPN. Ini kan panahnya membelakangi basis. Kalau yang ini panahnya menghadap ke basis. Nah, kalau ini kan berarti active high kan sifatnya, ya. Yang NPN ini aktif high. Kalau aktif high di sini ada 3 volt maka akan terpenuhi syarat aktifnya. Kenapa? Karena rumusnya adalah atau syarat kerjanya adalah PBE
lebih besar sama dengan 3. Sama dengan 2. Kan? Sama dengan 2 volt. Sedangkan di sini dihitung, ini kan 3 volt. Di sini ada resistor divider, walaupun di sini ada resistor divider, kita tidak bisa menghitung berapa nilai resist hambatannya. Yang jelas ini lebih besar daripada 2 volt. Gitu. Karena di sini ada 3 volt. Kalau di sini ada 3 volt, maka BJT yang bawah, yang aktif high, ini aktif. Kalau aktif, maka kaki 3 dan kaki 4 akan terhubung. Ya, terhubung ke ground. Sehingga kaki 2 pun akan terhubung ke ground. Maka resistor yang di dalam komponen transistor ini, dia akan menjadi RA. Gitu. Yang atas. Ya. Dan yang ini, yang satu lagi menjadi RB. Nah, di sini ini kan jenisnya active low nih, PNP ya. Maka nilainya akan penuhi. Kenapa? Karena di sininya kan 19 volt. Di sini 19 volt, ke basis akan diturunkan mulai di feeder. Anggaplah di feedernya itu misalkan nilai hambatannya sama, berarti di sini 9,5 di basisnya. Kalau di basisnya 9,5, kalau di sini 9,5, maka nilai PBE-nya negatif 9,5 gitu. 9,5 dikurangi 19. Ini kan dari sini sumbernya, dari atas. Nah, dari sini nih. Ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka kaki 1 dan kaki 6 itu terhubung. Ya, ini kan saklar nih. Nah, ini terhubung truk begitu. Maka ini kaki 1 terhubung sini ke kaki 6. Kalau kaki 1 terhubung ke kaki 6, maka di sini gate-nya menjadi 19 volt. Kalau di gate PQ38 19 volt, maka PQ38 tidak akan aktif begitu karena short-nya juga 19. Tuh. Ya, nanti kalau lupa tonton lagi videonya. 19 volt dikurangi 19 volt kan hasilnya 0 gitu. 0. Berarti kan PGS-nya 0 volt. Kalau PGS 0 volt maka tidak terpenuhi syarat aktifnya sehingga PQ38 tidak akan aktif begitu. Lantas 19 volt dari adaptor untuk apa? Urusannya atau tujuannya untuk charging begitu. Charging baterai, Pak. Nah, ini. Listrik hanya mengalir ke sini, Pak. Sini. Itu IC charging. IC charging. Ya, jadi adaptor itu fungsinya untuk charging. Jadi power utamanya itu dari baterai begitu. Ya. Laptop itu power utamanya dari baterai. Kalau adaptor fungsinya untuk charging. Sementara kalau tanpa baterai pun laptop langsung kita charging bisa paling hidup Pak ya? Bisa hidup. Berarti output separatornya pinnya dari 19 volt dari adaptor. Iya, di adaptor gitu. Dan charging tidak akan bekerja. Ya, charging tidak akan bekerja karena baterainya nggak ada iya betul. Karena langsung dia Pak ya, langsung ke itu. Kalau baterai itu kira-kira soak gitu Pak, agak bermasalah gitu. Ada nggak kira-kira komponen yang diserang Pak untuk rusak, kemungkinan rusak? Ada Pak. Ya ada. Kalau misalkan baterainya rusak ya listrik itu ngalirnya dia lewat output charging, lewat baterai masuk ke pin gitu. Misalkan output chargingnya menghasilkan 13 volt, berarti di sini 13 volt nanti baterainya. Tapi ketika dicabut adaptor, karena baterainya sudah tidak bisa menyimpan listrik, maka langsung mati laptopnya. Iya. Jadi kira-kira spare part atau komponen yang rusak sering itu apa ya kalau seperti itu? Kalau di rangkaian separator, yang sering rusak itu ini PQ39 jebol. Ya. Jebol ya. Ya, atau PC83 jebol. Atau PQ38 mampet. Atau PQ38 bocor. Kalau bocor kan dari short ke sini jebol apa? Iya. Kalau bocor itu dari short ke gate gitu. Sini. Jadi 19 gitu Pak ya? Ya, jadi nggak nyebrang. Kalau mampet itu dari short nyebrangnya cuman turunnya gede.
Misalkan 19 volt, nyebrangnya jadi 10 volt atau jadi 8 volt, itu mampet. Oh. Atau PR 131 ini putus. Kalau Terus. putus kan di sini 19 volt, makanya nggak bisa nyebrang. Iya, iya. Sesuai dengan soal yang kemarin dari modul. Iya, ya. Betul. Oke. Ini kalau rangkaian ini rusak, ini 90% harus solvent ini, Pak. Karena hanya beberapa NPK. komponen yang mempengaruhinya. Oh iya, Pak ya. Ya. Tapi lebih sering PK 38 ini, Pak, daripada PK 39 ya. Lebih sering PK 39 kalau di Ether. Oh, PK 39 desa. PK 39 jebol. Hmm. Oke, sekarang kenapa saya gambarkan ICCO ini gitu loh. Sementara di sini kan nggak ada ICCO. Di sini nggak ada kan ICCO. Iya. Benar kan? Iya. Tapi pada lampiran di modul saya yang saya gambar itu ada ICCO. Nah, ICCO itu menggambarkan signal desekresi. Karena kita akan bingung desekresi dari mana gitu. Desekresi ini dari ICCO, maka dalam modul saya gambarkan ICCO-nya begitu, Pak. Desekresi ini signal dari ICCO, makanya di sini ada kurung siku 27. Ya, 27 ini adalah halaman pada skematik. Halaman ya. Ya. Kalau kita pengen yakin, kita bisa coba nih cari desekres, ya. Desekres ini kita cari. Kemana dia larinya? Sumbernya? Fine ya. D garing C. Ya. Pengetikan pencarian jalur itu harus sama persis besar kecilnya huruf, ya. Nah, langsung kan dia kedetek, langsung ke blok kan. Berikut juga spasi gitu, Pak ya. Berikut spasi juga sama. Kalau ada spasi, pengetikannya berarti nggak dapat gitu, Pak ya. Iya. Hanya kalau misalnya ada spasi ya pakai spasi, kalau nggak ada jangan pakai spasi. Langsung kan desekres langsung kesorot dia. Iya. Ketika di enter lagi kita akan lari ke 27. Betul? Iya. Ini kan? Iya. Ini desekres. Dari di enter lagi 9 gitu. Ya. Di enter lagi nanti ke 29 lagi gitu, Pak ya. Ya, begitu. Itu dia. Kalau udah habis nggak ada lagi nanti langsung dia berhenti. Misalkan kita enter lagi. Tuh, langsung tidak ditemukan kembali karena sudah jalurnya cuma itu doang gitu. Oh, itu doang ya. Iya. Oke. Nah, ini adalah ICCO. ICCO. EC tuh. EC atau KBC. Ini ICCO. Kenapa disebut EC atau KBC? Karena ada fitur untuk mengatur keyboard. Untuk ke keyboard. Ini fiturnya. Nah, itu yang saya tanya. Nah, ini KB. Yang KB ini adalah fitur ke keyboard. Terlihat? Nah, fitur yang ini adalah yang terhubung ke kabel fleksibel keyboard. Nah, segini. Iya. Oke. Maka di sini ada KBS in 1, KBS in 2, KBS in 3 dan seterusnya. Jadi setiap satu jalur itu semua setiap untuk satu jalur, Pak ya. KBS in 1, ya. In 2. Betul. Karena di dalam kabel fleksibel kan banyak jalur, Pak. Nah, ini adalah jalur. Betul. Kalau dihitung ini ada segini. Hitung aja ini, boleh dihitung. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya salah satu aja rusak itu divisitnya memang harus kita ganti, Pak ya.
Atau misalnya putus dia terlipat atau apa gitu ya. Ya, betul. Oke, Oke. oke, oke. Sampai Oke. sini dulu, sudah nambah wawasannya? Sangat bertambah, Pak. Tapi nanti terus nonton lagi Oke. videonya. Oke, sekarang Video. kembali saya ke Wandi. Tolong Wandi ceritakan bagaimana caranya listrik bisa mengalir ke pin ini. Ayo semangat Pak Wandi. Oke, tapi tentu nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Namanya juga lagi belajar. Soalnya saya nggak ada ujian, Pak. Ini udah termasuk ujian nih, Pak. Saya Ujian tidak lisan. pernah menyebutkan ini sedang ujian, tapi saya pengen ceritakan saja lah. Ya. Iya, betul ya. Kalau disebut ujian nanti nervousnya bertambah gitu. Karena kalau ada ujian itu ada identik dengan tidak adanya pilihan lulus dan tidak lulus gitu. Kalau di sini nggak ada pilihan lulus dan tidak lulus, adanya pilihan harus bisa. Iya, betul. Oke. Ayo Wan, cerita Wan. Ya saya bisa ngerokok. Pak. Capeknya ngomong terus. Oke Pak. Baiklah. Kita mulai dari arus AC melalui adaptor berubah menjadi DC dengan kode VA dan melalui lilitan PL6. Dan dirubah kodenya menjadi VA1. Diberi nama karena susunannya seri. Berapa tegangannya di sini? Tegangannya 19 volt, Pak. Oke, 19 volt. Lanjut. Kemudian melalui PD7. Oke. Dan berubah lagi menjadi VA2. VA2. Oke. Berapa tegangan di sini? Masih 19 volt, Pak. Oke. Anggap saja PD7 tidak korupsi ya, biar gampang. Oke, Pak. Oke, 19 volt. Ya, 19 volt sudah nyampe tuh. Di kaki short speki 38. Terus apa yang terjadi? Di sini adalah hambatan. Berarti apa sih namanya Pak? PQ38 itu. PQ38 itu MOSFET P channel. MOSFET P channel. Yang punya sifat active flow. Active flow. Ya, artinya aktif flow itu dia akan aktif kalau bernilai rendah gitu. Ingat, nilai rendah itu berarti negatif 2, lebih kecil daripada negatif 2 gitu. Lebih kecil sama dengan negatif 2 itu rendah. Lanjut. Maka listrik bisa nyebrang nggak Pak? Jangan nyebrang dong. Proses dividernya harus diolah dulu nih. Ya. Agar PQ38 syarat aktifnya terpenuhi, maka gate-nya harus lebih rendah daripada source-nya. Maka mau nggak mau listrik lewat divider sini. Divider. Ya, karena kalau lewat PC83 nggak mau, dia nggak bisa, akan ditahan oleh PC83. Maka listrik mau nggak mau harus lewat divider. Berapa hasil dividernya? 19. Hasil dividernya RA yang mana RA? RA itu yang ini ya. Ini RA-nya, ini RB-nya. RB. Kita ketahui dulu rumusnya. RA sama dengan V out sama dengan RA per RA plus RB. Nah, ini RA per RA ditambah RB ya. Dikali VIN. Oke, waduh waktunya udah ngasih. RA ditambah RB ya.
RB. Oke, dikali fin. fin. Finnya itu berarti 19 ya. 19. Nya berapa? Setengah kali 19. 1/2. 1/2 dikali 19. 19. Hasilnya 9,5. 9,5 volt. Oke. Berarti gate-nya sudah diketahui berapa? 9,5. 9,5. Nah, kalau gate-nya 9,5, masukkan rumus VGS-nya. VGS sama dengan voltgate dikurang volt volt. drain. Tegangan di short. Nah, tegangan di shortnya kan ini 19 volt. Ya, jadi berapa? 9,5 dikurang Oke, 9,5 dikurangi 19. Hasilnya 19. Minus 9,5. 9,5 volt. Nah, kalau nilai VGS-nya minus 9,5 volt, terpenuhi enggak syarat aktifnya? Terpenuhi, Pak. Karena Syarat kan aktifnya adalah VGS lebih kecil sama dengan negatif minus 2. Nah, karena VGS-nya lebih kecil daripada sama dengan negatif 2 volt, ya, karena kan negatif 9,5 volt itu lebih kecil daripada negatif 2 volt. Maka saat aktif PQ38 terpenuhi, begitu kan? Kalau Ya, terpenuhi baru dia nyebrang, gitu loh maksudnya. Ya. Karena sudah terpenuhi maka sakelnya akan aktif, begitu. Nah, kalau belum aktif, masih dia menganga dia, belum terhubung. Nah, kalau sudah aktif, sakelnya terhubung di dalamnya. Begitu. Maka barulah 19 volt ini bisa mengalir ke PR133 sehingga berubah nama menjadi pin, begitu. Gitu ya. Ini pin berarti ini pinnya berapa? 19 volt. Oke. Itu separator itu, ya. Oke, sekarang saya tanya nih. Lihat simbol-simbol yang ada di halaman lampiran 1 ini, rangkaian separator. Simbol apa yang belum dikenali? Atau sudah dikenali semua? Bentar, Pak. Yang ini simbol apa, Wan? Yang mana, Pak? Nih, PL6. Itu lilitan, Pak. Kalau ini? Ini transistor, Pak. Yang ini PD7. Bukan transistor kok, Pak? Ini dioda. Ya. Kalau ini dioda apa nih yang ini nih? Pak Jason, ini dioda apa nih? Itu dioda Jenner ya, Pak? Jenner. Kalau yang ini? Iya. 83, Wandi? Ini apa nih? Simbol apa? Kapasitor non polar, ya. Atau di motherboard tuh banyak kapasitor yang komponen yang kecil-kecil dari bahan keramik itu kapasitor non polar. Simbolnya kayak gitu. Oke, kalau yang ini PR133 simbol apa itu? R lupa nih. R. R-nya apa? Nanti saya tambahin rumusnya. Rumusnya ditambahin R ditambah Q sama dengan RP. Ada. Anda pahami resistor dan transistor, maka jadi RP. Gitu. Artinya duit, Pak, ya? itu ada di R dan Q. Di modul Bapak ada itu. Ya karena memang R dan Q itu memang harus dipahami gitu. Ini nanti
tambah rumusnya R tambah Q tambah U. Gitu. Maka RP juga. RP-nya tambah RP. Pahami resistor, pahami transistor, dan pahami cara kerja IC. Oh, I see. Ini kan kode U itu kan IC nih, U10. Ya. Iya. Nah, ini U10, ini IC SIO, PU2, IC charging gitu. Kalau ada kodenya TL itu apa, Pak? Lilitan. TL. T, Iya, T sama L. L, lilitan. Lilitan, Pak ya? Ya. Kemudian kalau PJ, PJ itu huruf J. jumper. PJ itu kode jumper. Oh, Power jumper. jumper, J-nya jumper. Jadi di sana tidak ada komponen, tapi hanya untuk menghubungkan dari rangkaian satu ke rangkaian lainnya gitu. Gitu ya. Itu kalau Jadi di dia motherboardnya cuma ada titik timah saja. berarti itu jalur mungkin ya, Pak. Iya, Pak, gitu. Jalur. Ya, jalur. Oh, gitu ya. Iya, ada beberapa saya lihat nih. Wah, ini kok nggak ada Kalau kodenya juga. motherboard yang menggunakan dia. PJ itu lebih mudah ketika kita nyervis. Kenapa? Caranya bisa memutus dulu semua jalur yang tidak dibutuhkan dalam analisis. Biar lebih ngerucut gitu. Biar ketika ada kita tes ya, tidak menyebar listriknya kemana-mana, tapi hanya di jalur atau di rangkaian yang kita sedang perbaiki. Gitu. Gitu ya. Oke. Misalkan teknik injek tegangan, nah semua jumperan yang ke jalur-jalur chip itu diputus dari PJ, dari jumper. Gitu ya. Oke. Jadi lebih mudah gitu. Kalau yang ada PJ-PJ-nya. Itu ya, Wan. Nanti sampean akan tambah paham kalau sudah mulai nyervis dan alatnya sudah datang. Siapa? Itu terbukti itu sama Pendi. Pendi waktu ikut kursus online dia agak blunder, tapi ketika dia mulai konsultasi nyervis, dia betul-betul tambah paham. Kena langsung praktek itu, Pak ya. Ya. Karena experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Dan belajarnya dari masalah gitu. Problem solving. Betul dong. Dari sebuah masalah kita bimbing sampai solve it. Nah, di sana akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi ohnya banyak gitu nanti. Kalau sekarang ohnya agak bulat gitu, agak lonjong ohnya. Apa? Karena memang kita bergelut dengan simbol-simbol gitu kan. Belum dengan benda kerjanya, tapi kalau udah benda kerjanya tambah. Tapi memang paling utama skemanya dulu Pak, pahamnya. Ya, ini paham dulu skema. Kalau Anda nggak paham skema, susah saya ngebimbingnya nanti. Betul. Makanya banyak teman-teman yang konsultasi ditanya bisa baca skema, nggak bisa, udah mohon maaf saya nggak bisa bimbing. Betul. Paling saya sarankan ikut kursus gitu. Ikut kursus dulu. Gitu. Karena memang kalau yang paham ya saya bimbing siapapun itu, termasuk apalagi alumni gitu loh. Orang nggak pernah aja saya bantuin gitu kan sampai solve apalagi alumni gitu. Betul. Udah ya, kita cukup dulu. Besok kita bahas rangkaian selanjutnya, rangkaian charging, rangkaian regulator 3 dan 5 volt dan seterusnya. Tapi sebelum saya bahas, saya ingin tugas menggambar skemanya dikerjakan terlebih dahulu. Biar tambah. Halaman berapa tadi, Pak? Kalau semua sepertinya 30 ya. Nggak terkejar, Pak, kalau semua nggak. Satu dulu, Pak ya. Yang penting ada progres saja. Oh, gitu. Siap. Ya, minimal yang di lampiran-lampiran aja dulu digambar. Ya. Oke. Oke, Pak. Ketika Anda menggambar, maka pemahaman tentang simbol akan lebih paham. Paham, Pak ya. Akan lebih itu ikut nanti yang di bawah itu, Pak. Yang logo dari LPK apa itu? LKP PNT itu. Yang ini nggak ikut kan? Ini tinggal ditulis aja nih, ini judulnya aja kan, ini namanya rangkaian apa gitu. Oh gitu ya. Iya, oke. Oke. Gitu ya. Oke, Pak, siap. Waktunya Pak. Nggak enak kalau tiba-tiba langsung putus. Terima kasih sudah